dengan hukum-hukum yang dinamika kayak hukum Newton dan sebagainya itu ya. Nah, hukum Newton 1. Yang pertama itu adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 tuh hukum menyatakan seperti ini. Dia disebut dengan hukum kelembaman ya. Dia masuk ke dalam hukum kelembaman di mana dia masuk ke seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Nah, gaya resultan yang bekerja pada benda itu 0 ketika apa? Ketika dia diam. Ya. Jadi benda diam itu nggak ada gaya yang bekerja pada dianya. Nah, GLB itu juga termasuk ke dalam hukum 1 Newton. Jadi kalau kita bisa bilang benda itu ya dia bakalan terus diam atau bergerak secara lurus beraturan. Nah, itu baru dia dikatakan menganut hukum 1 Newton. Sedangkan hukum 2 itu adalah sigma F sama dengan MA atau sigma F per sigma M. Bisa juga ya untuk mencari A-nya. Sedangkan hukum 3 Newton itu F aksi reaksi. Udah familiar ya dengan ini ya? Udah, Kak. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus pada bidang. Nah, gaya yang tegak lurus pada bidang, nanti kayak gini nih. Ya, pada bidang intinya, kalau ada benda bersentuhan, itu udah pasti ada gaya normal. Misalnya sini ya, benda ini secara mendatar gitu, maka ada gaya normal ke atas dia. Dan gaya beratnya ke bawah. N kurang W sama dengan 0, maka gaya normal sama dengan W-nya. Gitu. Oke. Kemudian ada juga kalau misalnya ada F, gaya tiba-tiba ada gaya F di sini ya, tarik di penghujung. Nah itu kita lihatnya adalah ada sudutnya enggak ya. Nah kalau ada sudutnya berarti sudutnya sangat mempengaruhi. Ya, sudutnya sangat mempengaruhi. Dan di mana sudutnya maka menjadi seperti ini, sigma FY, ya kan? FY-nya ini berarti dia F sin theta. F sin theta. Kenapa? Karena dia berada pada sumbu sin. Paham ya? Kalau Fx itu F cos theta. Ada yang tanyakan sejauh ini? Bisa diulangin nggak, Kak, penjelasannya? Oke. Kamu tahu bidang sin sama bidang cos kan? Tahu, Kak. Bidang sin itu buat yang Y kan, Kak? Yang cos buat yang X. Tapi nggak selalu Y patokannya. Nanti kalau sudutnya kayak gini, nah ini sini theta, bukan sebelah sini yang F sin-nya, tapi yang Y-nya F cos. Karena dilihat sudutnya dari mana gitu loh. Kan ini depan sudut nih, ini theta, tetanya sini. Berarti bidang depan sudutnya adalah FY. Nah, nama yang depan sudut itu namanya bidang sin. Makanya hati-hati itu di sana. Namanya bidang sin. Sedangkan yang bidang cos itu dia adalah yang baringnya sudut. Kayak Fx ini kan, nah, itu merupakan F cos theta. Maka dengan demikian di sini dia sigma Fy yang resultan Fy aja itu adalah ada N, N sama Fy ini searah sama-sama ke atas. Jadi N tambah Fy dikurang W, karena W itu berlawan arah sama dengan 0. Berarti gaya normalnya adalah W kurang Fy atau F sin theta. Paham? Paham, Kak? Nah, coba lihat di sebelah sini lagi. Nah, di sini ada gaya normal. W-nya ternyata dia berada pada bidang datar. Bidang miring. Benda ini karena bidang miring, tetap W itu tetap berada ke bawah, tetap ke bawah. Mau bagaimanapun bentuknya enggak ini, gitu kan? Maka demikian ini MG. Nah, ada sudut theta di sini sudut tetanya. Nah, berarti MG sin theta yang ini karena depan sudut, MG cos theta yang sejajar dengan N. Makanya sigma FY-nya sama dengan N dikurang MG cos theta. Y-nya bidang Y-nya yang ini, bidang X-nya yang ini. Sigma FY-nya sama dengan 0 karena bendanya dianggap diam.
Berarti N kurang MG cos theta sama dengan 0. Berarti N sama dengan MG cos theta. Gitu. Ngelihat arah sudutnya. Oke. Aman ya? Boleh saya catat dulu nggak, Kak? Boleh catat. Boleh di screenshot aja dulu nggak? Screenshot. Oh, nggak bisa ya? Gimana ya? PRTSC? Bisa screenshot nggak? Kalau kita langsung ke soal-soal di bawah. Bisa? Boleh catat bentar nggak, Kak? Ini. Bentar dong. Oh iya, iya. Soalnya aku mau izin ke WC sih. Ke WC dulu aja, Kak, sambil saya nyatat. Ya, tapi digambar juga ya berarti ya. Iya, Kak. Doan mo diyan kang kausap. Daan mo, mga anong ko.
Udah? Udah Kak. Oh jadi ini MG itu W ya Kak? Iya. Oke Kak udah. Kan W. NY kan sama dengan W. Iya benar. Tergantung ini. Pokoknya kalau N itu kan biasanya memang di sumbu ini ya, sumbu Y ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal-soalnya boleh? Boleh Kak. Nah, soalnya tuh lebih bentuknya kayak gini sih. Wah, ini udah masuk ke soal-soal semuanya. Berarti kalau gitu kita bahas semuanya dulu ya. Karena beberapa penerapan hukum Newton. Nah, kayak bentuknya ini nih, kasus Lenny dari satu massa. Kalau kayak gini bentuknya, kan karena tadi kan A itu sama dengan sigma F per M kan. Maka diperoleh kayak gini bentuknya. Jadi untuk mencari A itu adalah F per MA tambah MB tambah MC atau F kurang T1 per MA bisa juga kita sama dengan T1 kurang T2 per MB atau T2 per MC. Nah, ini persamaannya jadinya untuk bentuknya seperti ini. Ya, makanya harus digambar sih. Ini lebih harus banyak dicatat. Kayaknya bentuknya kayak gini. Karena kan dia berawalnya dari sigma F sama dengan MA kok awalnya itu. Atau A itu sama sigma F per M. Kalau kita tinjau yang benda A, ya kan? Kalau benda A ini otomatis kalau secara keseluruhan ya, F itu F per MA tambah MB tambah MC. Itu sama dengan, nah, kalau yang ini, yang benda A aja, itu kan ada F kurang T1 kan? Ini tegangan tali nih. Jadi tegangan tali itu sebenarnya bisa dua arah. Bisa ke kanan bisa ke kiri bisa, gitu dia. Namanya tegangan tali. Bisa saling menarik. Paham ya, Taufik ya? Paham Kak. Maka F kurang T1 per MA. Karena ini percepatan pada yang dialami oleh benda A. Kalau yang benda B juga sama. Karena di sini nggak ada F, tapi T1. T1 kurang T2 per MB. Kan sama juga, A juga. Nah, sedangkan yang C itu tidak ada T3, nggak ada. Nah, dia hanya T2 per MC. Tegangan tali 2. Sehingga inilah persamaannya. Jadinya. Ya, coba dicatat dulu. Begitupun yang kalau misalnya benda itu ditempelkan ya, kayak gini nih. Badannya ditempelkan, maka itu bakalan ada gaya gesek atau gaya normal ya dari benda B ke A, benda A ke B. Kayak gitu. Karena dia ada gaya normal di situ. Ya, makanya dia rumusnya seperti ini. Untuk mencari A, otomatis kan dia F per MA tambah MB. Awalnya kan gitu. Mama Ika pun nampaknya anu dapat bantu Terus tiba-tiba di sini ada, kalau kita tinjau benda B ya, benda B itu berarti dia F kurang Fn per MB. Yang namanya resultan itu seperti itu ya. Yang berlawanan arah itu dikurang, yang sejajar itu ditambah. Paham ya? Sedangkan yang A itu sendiri
itu adalah Fn sama dengan Ma. Sehingga dapat kesamaannya berarti F per Ma tambah Mb sama dengan Fn per Mb. Oke, coba disata dulu ya. Ini ya. Oke, Kak. Yang membawa bayinya mereka itu nggak bisa merawat bayi itu mas. Nanti bisa ditanyakan langsung kalau setelah ketemu siapa itu kan anaknya cukup itu baik tapi tetap tahu nih Udah belum? pembantu Belum, Kak. Ada lagi kan tanya, Mak? Yang nggak dia kan? Dia boleh oke. Jam itu tadi. Mana tak deh? Ada tambahan. Aku lagi duluan. Masih
Udah? Belum. Pemahaman ini. Udah? Udah Kak. Tapi untuk ini paham ya berarti ya? Boleh digeser dulu nggak Kak ke atas? Yang satunya belum dicatat. Yang ini. Ya Kak. Yang ini udah catat semua. Yang lainnya udah, yang atas dong. Yang di atas ini ya, yang ini yang belum. Yang itu Kak, yang bagian C atas kanan.
Udah kak. Ya. Berarti yang bidang kasar ini udah juga ditulis gitu ya. Udah kak. Oke. Nah, ini yang biasanya terjadi trauma-traumanya ya. Misalnya kayak, nah biasanya yang ini katrol itu tali katrolnya diabaikan. Terus gitu. Maksudnya masa tali katrolnya ya. Terus ada tegangan ada T, ada benda B, ada benda A gitu kan. Nah, biasanya A ini lebih besar daripada B sehingga A-nya ini ke bawah. Nah, B-nya ke atas. Kan logikanya gitu kalau katrol. Makanya A sama dengan WA kurang WB per MA tambah MB. Nah, untuk yang licin bentuknya kayak gini juga katrol, tapi salah satunya ada di bidang datar kayak gitu, yang licin, maka rumusnya A-nya untuk ini, rumusnya untuk mencari nilai A-nya. Nah, tapi kalau nggak bidang licin tapi bidang kasar, maka rumusnya ini. Ini sama-sama lagi-lagi menggunakan teorema sigma F ya. Gitu. Kemudian yang ini juga kalau bentuknya kayak gini, katrol juga. Nah, ada licin bedangnya, maka ini rumusnya A sama dengan WA kurang WB per sin theta per MA tambah MB. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia bidang kasar, nah ini rumusnya dia berlaku, kalau bidang kasar itu pasti berlaku gaya gesek. Gitu. Aman ya? Ya kak. Oke, udah ya, udah Pak ini ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini deh, soalnya. Coba ini nomor 1, 2, dan 3 dulu ya. Itu apa hasilnya? Cuma saya pakai apa hasil mak terus? Ibu dua kalau ini mau, kalau ini makan dulu itu. Wah, itu kalau lagi enggak. Yang apa nomor 1 alfa? 1A. Kenapa A? Karena resultan gaya yang berucap pada benda sama dengan 0. Jadi percepatannya pasti 0. Jawabannya adalah kenyataan berikut yang sesuai dengan hukum Newton 1. Bila resultan berucap pada benda sama dengan 0, maka benda Pasti dalam keadaan diam.
Hukum Newton 1 ya. Kelembaman. Iya, ada 2 jawaban kayaknya dia. Tapi ini ada kata pasti ya. Jawabannya C berarti. Oke, Taufik. Ya. Untuk hukum 1, Newton 1 itu sigma F-nya emang sama dengan 0. Nah, coba dengerin baik-baik ya. Untuk Newton 1 itu hukum namanya kelembaman. Emang sigma F-nya 0. Tapi ini ada kata pasti. Itu yang buat salah. Karena sigma F sama 0 ini dia ada 2 kemungkinan. Tadi kan nyatat nggak? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia GLB. Yang kedua adalah dia diam. Nggak bisa kalau pasti dalam keadaan diam. Bisa jadi dia bergerak lurus beraturan. Nah, maka kata yang tepat itu menggambarkan adalah mungkin bergerak lurus beraturan. Jawabnya C. Paham? Paham, Kak. Nah, kalau yang A ini bilangnya mungkin dalam keadaan diam, nah berarti A benar. Tapi kalau pasti nggak mungkin karena dia 2 fenomena. Bisa jadi salah satunya ya, bisa jadi emang dia diam atau bisa jadi dia GLB. Nah, kan bisa jadi berarti kemungkinan. Nomor 2. Kak. Nomor 2 jadi jawabannya? Yang E. Yang ini hukum Newton 3 kan dia? Kan aksi reaksi. Oh, yang T5 dan T6, Kak. Jawabannya A. Kan aksi reaksi. Kenapa T5 dan T6? Emang ini ada T5. Emang di sini ada tegangan tali. Kamu Taufik paham untuk namanya aksi reaksi nggak? Gini nih. Kalau kita mukul meja, tangan kita sakit, itu namanya aksi reaksi. Seakan-akan kita mukul meja, terus meja itu mukul kita balik. Itu namanya aksi reaksi. Yang mana aksi reaksi? Ini kelihatan T1 sama T2 itu saling aksi reaksi. Makanya saya bilang tadi tegangan tali itu, ini bisa jadi ke atas T1-nya, ke bawah, T2-nya ke atas. Itu namanya aksi reaksi. Paham ya? Nah, T1 dan T4 ada nggak aksi reaksinya? Nggak nyambung. Mana ada aksi reaksinya nggak ada gitu. Dia nggak satu gayaan gitu. Paham ya? T2 T4 nyambung nggak? Enggak. Nah, di sini kalau ada T3 dan T4 itu baru benar. Paham? Paham, Kak. W1 dan W2 aksi reaksi nggak? Enggak. Enggak. Nih, kalau misalnya aku
tambahin gini nih. Ini ada balok, terus ada balok lagi di sini. Nah, ini baloknya kita dorong yang dari kiri ke kanan. Nah, ada aksi reaksi dari gaya ini. Ini anggap balok A, ini balok B. Nah, ada gaya dari balok A ke balok B. Kemudian ada aksi lagi dari balok B ke balok A. Makanya, kalau kita dorong, B itu selalu nempel ke A. Itu maksudnya aksi reaksi. Paham konteksnya ya? Enggak. Nomor 3. Aku baca ini di depan saya. Yang nomor 3 Charlie, Kak. Nomor 3 Charlie. Jika benda masih dalam keadaan diam, besar gaya gesekan pada saat itu dipengaruhi oleh gaya F. Kan besar gaya gesekannya, Kak, bukan sigma F-nya. Sebuah benda berada di atas bidang datar, kasar ditarik dengan gaya F. Jika benda masih dalam keadaan diam, besar gaya gesekan pada saat itu dipengaruhi oleh dia kan dalam keadaan diam. Jadi gini. Kamu penasaran nggak kenapa balok besar? Contohnya balok besar nih. Atau anggap aja suatu benda deh. Benda atau buku gitu misalnya. Kamu kasih dorongan kecil aja, itu dia nggak mau gerak. Dikit. Kenapa? Karena gaya gesek dia itu lebih besar dari dorongan kamu. Tapi ketika kamu dorong dengan kuat kayak gitu, maka buku tersebut akan berpindah, bergerak. Kenapa? Karena gaya gesek dia lebih kalah dengan dorongan kamu. Makanya dipengaruhi gaya F. Jadi selama benda tersebut gaya geseknya lebih besar dari gaya dorongnya, dia tidak akan berpindah. Kalau kamu ngedorong mobil cuma satu orang, apakah kedorong nggak? Kecuali kalau dia adera ya atau apa. Paham nggak konteksnya? Paham, Kak. Makanya nanti gini, sigma F itu sama dengan 0. Kenapa? Karena F gaya dikurang dengan gaya gesek sama dengan 0. Artinya apa? F sama dengan gaya gesek. Jadi kalau gaya kita, misal gaya geseknya 50 Newton, suatu benda. Kalau gaya kita 25 Newton, bergerak nggak? Bergerak, Kak. Gaya geseknya 50. Terus
gaya kita kepada benda tersebut 25 Newton, bergerak nggak dia? Enggak, Kak. Enggak. Tapi kalau dia gaya geseknya 50 Newton, gaya kita 50 Newton, bergerak nggak? Enggak juga. Enggak. Atau kita sebut dengan tepat bergerak, karena agak mau mulai bergerak. Tapi kalau gaya kita 51 Newton, bergerak nggak dia? Gerak, Kak. Itu konteksnya yang dipahami. Jadi kamu untuk rumus sigma F sama dengan MA, simple, Kak. Memang benar-benar simple ini, tapi maknanya dalam banget. Bagaimana kamu memaknai gaya sigma F itu sendiri apa, M dengan A itu apa, tuh harus pengkajian lebih dalam lagi. Oke, untuk nomor, nah ya, yang agak mudah dulu ya. Oke, coba nomor 14. Tadi kan udah kan nomor 14 itu ada kan kamu tulis rumusnya? Ada, Kak. Tidak? Belum, Kak, belum.
Dapat belum? Belum. Lagi dicek. Sepuluh dan 25, Kak. 10 dan 25. Ya. Kenapa 10 dan 25? Oh iya, benar-benar. Saya pakai rumus yang F per sigma M sama dengan T2 per M2 tambah M1 sama dengan T1 per M1. Iya, benar. Oke. Dan yang sama nomor 15 ya. Tidak. Ibu.
Kopi. Orang ini. Ah, Nggak boleh tidur lah. enggak. Tidur di atas. Di atas kaki. Tidur di tangan. Di atas. Yang sana juga di bawah. Kopi, hari mana sahabat. Dicari. Masih. Dari tadi tuh ya kali ini. Ya kali ini udah keluar. Terus kalian jalan. Oh, kan itu. Kebetulan waktu itu kandungnya sebut handphone. Handphone Iya pun ternyata lagi dari sekolah dia dia. Kalau sampai sekolah, Itu dia tak. Ya, belum. Main pegangan tali ya dia ya. 8:5, Kak.
Jawabannya yang D ya, 5/8. Jangan kebalik ya. Iya, Kak. Kamu udah benar, tapi dia kebalik aja tadi. Oke, coba soal nomor 10. Udah tahu kan rumus untuk soal nomor 10? Tahu, Kak. Sudah? Satu Newton, Kak. 1 Newton. Berapa Newton? 1. Masih dicari. 1 Newton, Kak. Oke, kayaknya belum tepat ya. Maka gaya kontak, berarti yang tanya itu yang FK-nya, gaya kontaknya. Maka untuk mencari gaya kontak, itu kamu harus mencari dulu nilai A-nya. Nah, mencari A-nya kan itu sama dengan F per M1 tambah M2 kan? Nah, F-nya adalah 6 Newton.
M1-nya 1 kilo, 1 tambah 2, jadinya 6/3 alias 2 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Nah, untuk gaya kontak, berarti itu gaya kontak itu ya, kan tadi FK-nya ya, FK gaya kontaknya berarti karena didorongnya dari benda 2 ke benda 1, maka FK kontaknya itu adalah M1 dikali A. M1-nya kan 1 kilo. A-nya 2. Berarti dia adalah 2 Newton. Paham? Enggak. Oke, dengan cara yang sama nomor 11 ya. Dicatat dulu aja, terus nanti kita liatin ke atas tuh gitu. Gimana caranya? Kayak gini paham ya untuk gambarnya ya? Biar langsung ke atas. Ulang Kak, mau lihat gambarnya dulu. Oke Kak, udah. Masuk ke dalam Yoko, bedo, nanti lantai, io ce l'avevo un po' pulito, hanno banyak hati dan siapa kamu udah ya apa sih tinggal itu mana makan
Main harus pagi ngomong. Udah? Nggak dapat, kopi di ijazah di Bali. Di mana benar? Anu banyak sama-sama di mana benar? Mana? Ini tuh. Ini loh. Ada dua tuh. Dari itu kan? Atau korek? Udah datang di sebelah aku lah, saya. Bisa dulu mau beli dulu sebelah mau kita Udah? 4 Newton enggak Kak? 4 Newton. 4 Newton. Kan dia cari A-nya dulu. A-nya berapa? Kamu dapatnya? A-nya di 2 Newton. 2 Kak, 2 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya itu kan balok yang mana? Yang Balok pada A benda. dan B. Berarti kan ini ditanya. Berarti dia A dan pakai B. Apakah besar gaya kontak antara balok A dan B jika diberikan gaya F12? Berarti A dan B. Nah, A dan B itu kan berarti dia pada balok C itu didapatnya kan dia 1 kali 2 kan, 2 Newton kan dia. Karena C-nya 1 kilo. Nah, pada balok B itu berarti yang terjadi adalah F1, F2 kurang F1 sama dengan MB kali A. Masih? MB kali A. Nah, gaya pada F2 itu berarti F2 sama dengan MB kali A tambah F1. Nah, F1-nya kan 2 Newton. MB-nya tadi 2 kilo. Ya, 2 kali 2 alias 4. Berarti 4 tambah 2 alias 6. Itu jawabannya E. Kok ditambahin massa yang C lagi Kak? Apa gimana Kak? Kok ditambahin 2 lagi? Gini. Gaya kontak itu termasuk dalam aksi reaksi. Aku bisa bilang gini. Ini nih, ya. A ke B itu kita anggap di sini F2. Nah, F2 ini juga ada dari B ke A. Itu nah ke sini juga ke kanan dia F2. Begitupun juga dengan yang C, B dengan C. B dengan C itu dianggap F1 di sini. Ya, C ke B kan juga F1. Namanya gaya kontak. Paham? Taufik? Paham Kak? Paham Kak? Berarti dengan demikian F1 ini kan berarti gaya kontak dari B ke C itu kan F1. F1 yang dimaksud itu adalah
C kali A. Nah, F1 yang di sini itu sama dengan F1 yang dia gaya kontak yang dari B ke C itu sama dengan C ke B. Maka yang B ini yang dirasakan B itu adalah sigma FB itu sama dengan MB kali A. B itu berarti kan F2 kurang F1 sama dengan MB kali A. Nah, F1 kan MC kali A. Enggak. Jadi F2 itu yang dirasakan oleh balok A dan B itu kan F2. Berarti F2 itu sama dengan MC kali A tambah MB kali A. Hasilnya 6 Newton. Nah, ditambah tadi. Kan itu yang dialami oleh benda B. Nah, kalau benda A itu enggak, ini F kan. Sigma F sama dengan MA kali A. F-nya itu adalah F kurang F2 sama dengan M kali A. Paham nggak? Paham. Halo Taufik, aman? Ya Kak. Hampir tiga bateri. Kamu dan berarti kau sawit. Ay, bentar mandi gede. Tidur. Kau ikut sawit. Makan tetap kacang. Ya, paham ya? Kalau udah nomor 9. Aku dari situ berpikir. Itu jauh itu dia senang. Ya punya nanti baliknya. Ini gimana Pak maksudnya? Nomor 9 ya? Nomor 9. Nomor 9 itu rumusnya yang ini. Oh, yang ini. Tapi itu harus ada gaya geseknya ya. Kita harus ini juga. Ini ada F gesnya nih. Nah, benar, ada gaya geseknya. Kita aja kalau yang itu.
Nah, coba nomor 17. Panjang ya itu ya. Nomor 17 itu sama tuh kan. Yang kamu kerjain tadi. Kak, Kita dapat bisa dijelasin aja nggak? Belum nomor ada 17. soal. Nomor 17. Iya, Kak. Besar tegangan tali perhubung benda 2 kilo dan 3 kilo. Ini kan T-nya. Nah, T yang dirasakan benda ini itu cuman karena A-nya sama ya. A-nya itu sama, A sama A itu sama di sini. Ini dirasakan. Itu dia T yang dirasakan benda ini karena belum ada campur tangan yang lain kan dia. Ini tegangan tali doang kan. Beda kalau yang 3 kilo. Ini kan ada T yang 1 di sini, ini anggap T2. Ini T1, ini T2. Ini ada campur tangan T2 dan T1. Tapi kalau yang 2 kilo ini cuma T1 doang. Jadi adalah T1 per M sama dengan F per M1, M2, M3. Ini M2 kilo. Ini M1, M2, M3, M4, M5. M1 sampai M5 ditambahin aja. Kan itu. Jadinya dia adalah T1 unitanya. M1-nya tadi kan 2 kilo. F-nya 40 Newton.
dibagi dengan masanya 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9, 9, 14, 20. Berarti jawabannya T1-nya adalah 4 Newton. Mudah kan? Soalnya masih mudah. Ya Kak. Ya. Oke. Makasih banyak ya udah hadir ya. Ya Kak. Makasih Kak. Oke.